Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaatul Maulidah dengan NIM 2220024. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang faktor-faktor pendidikan. Faktor-faktor pendidikan yang pertama yakni faktor tujuan. Setiap aktivitas tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Menurut Saadullah, tujuan pendidikan pada hakikatnya memiliki kedudukan yang menentukan dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yakni memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Menurut Einfeld, dikutip dari Saadullah menjelaskan ada beberapa jenis tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum adalah sesuatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan, seperti kedewasaan, merupakan tujuan dari pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus diartikan sebagai suatu pengkhususan dari tujuan umum. Yang ketiga, tujuan insidental, yakni tujuan yang menyangkut suatu peristiwa khusus. Tujuan yang keempat, yakni tujuan sementara, yaitu tujuan yang terdapat pada langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum. Yang kelima adalah tujuan tak lengkap, yakni tujuan yang berkenaan dengan salah satu aspek pendidikan. Faktor yang kedua yakni faktor pendidik. Faktor pendidik biasanya disebut sebagai guru, ustadz, ustadzah, teacher, atau bahkan spiritual father atau bapak rohani bagi peserta didik itu sendiri. Seorang pendidik sebaiknya memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, zuhud. Yang kedua, bersih tubuhnya dari dosa dan kesalahan, bersih jiwanya dan terhindar dari dosa besar atau bersifat riya dan sifat-sifat tercela lainnya. Yang ketiga, ikhlas dalam pekerjaan. Yang keempat, suka pemaaf. Kemudian dalam hal ini ada pendidikan itu menjadi dua kategori, yakni pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua, dan pendidik menurut jabatan, yakni seorang guru. Kemudian faktor yang ketiga yakni faktor peserta didik. Faktor peserta didik adalah objek dan subjek pendidikan yang memiliki fitrah, potensi, dan kodrat tertentu. Faktor peserta didik adalah orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Istilah murid mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru. Dalam bahasa Indonesia ada 3 sebutan untuk pelajar, yaitu murid, anak didik, dan peserta didik. Faktor yang keempat yakni faktor alat pendidik. Faktor alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi peserta didik secara edukatif, seperti berupa nasihat, tuntunan, bimbingan, contoh, dan suri tauladan yang baik. Faktor pendidikan yang kelima yakni faktor metode pendidikan. Metode yang dimaksudkan dari metode pendidikan di sini adalah bagaimana seorang pendidik menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada muridnya. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan, baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal.
Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan organisasi pemuda yang ia sebut sebagai Tripusat Pendidikan. Lingkungan pendidikan yang baik adalah lingkungan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam arti luas. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.